Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pelabuhan Dufa Dufa. Jadi ini adalah pelabuhan penyeberangan dari Dufa Dufa Ternate ke Halmahera Barat dan beberapa daerah di daratan Halmahera. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Di bagian utara ini adalah kota Ternate. Dan di belakang ini adalah pelabuhan penyeberangan dari Dufa Dufa ke Jailolo, Halmahera Barat. Sekarang ada beberapa buah kapal di sini yang akan melakukan penyeberangan. Itu adalah kapal cepat. Rutenya sepertinya ke Jailolo, Halmahera Barat, kemudian nanti akan dilanjutkan ke tempat lain. Termasuk yang ini juga sama. Ini saya sama adik-adik di sini lagi pancing. Coba pancing. Saya. Tinggal di sini. Saya. Ini anak-anak asli Dufa Dufa. Coba angkat. Oh my god. Tidak sia-sia. Nama siapa? Radit. Hah? Radit. Radit. Kalau yang dapat ikan? Nizam. Nizam. Oh, tidak sia-sia nih pancing di siang hari ini. Di belakang itu ada nama pelabuhan ini. Jadi pelabuhan ini diberi nama Sultan Mudafar Shah II. Sultan Mudafar itu beliau Sultan Ternate yang baru meninggal beberapa tahun lalu. Ini warga lagi pancing ikan. Mereka pancing ikan sarden dan sepertinya dapatnya banyak. Ini adalah pasar Dufa Dufa. Di belakang itu yang tadi ada pelabuhan. Ini banyak yang jualan di sini. Ini adalah masjid di pasar Dufa Dufa ini. Namanya Sigi Makarimal Akhlak. Sigi itu nama masjid pakai bahasa daerah sini. Oke, kita masih explore Ternate. Kali ini kita berada di Benteng Toluco di Toloco. Bentengnya ada di sebelah, di belakang saya. Baik, saya akan ajak teman-teman, kita akan lihat benteng ini. Tapi saya tidak begitu hafal sejarahnya, kita akan baca di pelangnya. Oke, ini tertulis di atas Benteng Toluco. Kemudian sejarah singkatnya, ini Toluco atau Fort Hollandia. Benteng ini semula dibangun oleh Francisco Serrao, Portugis pada 1540. Kemudian direnovasi oleh Peter Both dari Belanda 1960. Seterusnya. Wah, kita coba lihat ke bentengnya. Jadi ini sekarang dia berada di tengah kota. Di Dufa Dufa ini. Toloco itu di sini. Kampung ini namanya Toloco. Dan benteng ini sudah direnovasi oleh pemerintah Indonesia dan sudah sangat bagus. Saya kasih lihat dulu belakangnya. Mungkin saya kasih panjang dulu ya. Benteng ini sudah menjadi salah satu ikon kota Ternate dan teman-teman bisa melihat gambar benteng ini di majalah, di maskapai-maskapai seperti Garuda, kemudian Wings, Lion, dan lain-lain ada.
Dan konten kreator juga banyak yang sudah bikin video di sini. Saya sendiri juga ada video-video lama mengenai benteng ini. Silahkan dicek. Laut Halmahera di sebelah timur, Gunung Gamalama di sebelah barat, dan ini adalah pusat kota Ternate di sebelah selatan. Kemudian di sebelah utara, di dekat sana ada Bandara Sultan Babula di Ternate. Sampai sekarang kita tidak dapat penjelasan mengenai tempat ini. Seperti ada sebuah ruangan kecil, entah ruangan gudang dulu, gudang senjata, atau ruangan eksekutor mengeksekusi para tahanan, atau tempat penampungan tahanan. Karena tidak ada keterangan di sini, atau ada orang-orang yang bisa kita tanyai. Ini saya di bagian atas, terbuka saja, tidak ada atap. Apakah dulu memang asli bangunannya seperti ini, atau dulu ada penutupnya? Ini adalah jalan yang tadi saya masuk. Jadi sekarang saya berada di ruangan tengahnya benteng ini. Kalau ada musuh di sini dulu, tembak. Di benteng ini kita tidak menemukan meriam. Mungkin sudah dipindahkan atau apa. Karena aslinya setiap benteng di Ternate ini pasti ada meriam. Dan salah satu benteng terbesar di Ternate ini meriamnya masih ada. Kalau waktu nanti kita cek ke sana di Fort Orange. Again, saya lagi berada di bagian belakang benteng, dan ini di sisi utaranya, itu sisi selatan. Artinya kita akan segera meninggalkan benteng ini. Masih ada banyak tempat yang bisa kita explore di sini, di kota Ternate. Kita sudah selesai di Benteng Telukok. Kita akan lanjut ke tempat lainnya. Yang tempat-tempat ini betul-betul tempat yang benar-benar menyenangkan. Teman-teman bisa merasakan nuansa dahulu Ternate ketika berjuang, dan bagaimana para kolonial itu membuat tempat-tempat ini, dan tentu mengingatkan kita akan sejarah-sejarah masa lampau. Kita ke tempat berikutnya. Ini nama siapa? Ya. Ini nama siapa? Juria. Oh, ini Juria. Oh, ini yang rumah ini. Saya. Tadi yang jaga ini. Oh, ini yang jaga benteng. Barang. Oh, dulu waktu Tete masih hidup dia ya. Oh, dia pandu ya untuk orang-orang yang datang. Saya dari pusat lagi dia pandu. Oh. Ini umur berapa sekarang? 73. Oh, sudah 73.
Banyak orang datang tiap hari. Oh kurang. Kemarin itu cara ada sih. Oh, oke. Iya, iya. Tapi Pemda bantu lihat ini orang jaga-jaga tempat ini. Tidak juga. Oh. Tapi yang kasih bersih dari mana? Nenek atau dari? Oh, dari nenek orang yang kasih bersih di atas. Anak laki-laki itu haji itu deh. Apa tumpah cucu deh. Anak-anak. Oh, orang yang jaga kasih bersih. Bantu cara ada. Oh, oke. Ini terima kasih banyak ya. So minimal kan ini dong jaga ini, jadi orang datang bisa lihat bersih, rapi, bagus. Karena ini cuma apa dia belum potong di belakang, potong rumput di belakang itu. Iya, betul. Hanya rumput di bagian bawah-bawah itu yang kasih bersih. Tapi tuh ini doang cuci yang kasih bersih itu. Saya kalau dulu belum tinggal sini tuh saya dan Pak Tua. Tapi Pak Tua sudah meninggal. Iya, iya. Terus ganti saya ke anak yang tua tuh haji itu. Dan ke cucu dia. Oh. Si anak-anak itu tinggal sini kan. Saya bilang waktu sudah terada. Iya, iya, iya. Nah supaya tuh kurang masuk, tuh membeli apa nih? Itu bayar air dengan lampu. Oh, oke. Barangkan ada kamar mandi di sini. Kamar mandi WC, oke. Kata ada orang buang air bagaimana? Iya, betul. Iya, terima kasih banyak nih. Ya, barusan saya ngobrol sedikit dengan Ibu Juria. Beliau adalah penjaga tempat ini bersama keluarganya. Biasanya yang jadi guide, tour guide itu suaminya, tapi beliau sudah meninggal. Nah, ini juga nih untuk Pemda mungkin mengalokasi bantuan atau apa ya untuk beliau dan keluarga, karena mereka tinggal di sini, rumahnya di sini, menjaga ini untuk menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Jadi tempat ini perlu perawatan, mereka sudah jaga, tinggal mungkin dibantu dengan sedikit biaya. Kita akan ke tempat lainnya. Ini kita tepat berada di Keraton Kesultanan Ternate. Jadi Sultan Ternate itu beliau tinggal di keratonnya. Kalau di sini kita bilangnya Kedaton Kesultanan Ternate. Ini ada lapangan Ngaralamo. Ini lapangan di Kesultanan Ternate. Semua aktivitas warga, olahraga dan lain sebagainya, upacara juga dilaksanakan di lapangan ini. Ini gerbang masuk dari depan lapangan, tapi gerbang ini digembok. Ini tidak pernah dibuka. Kalaupun dibuka hanya ada alasan atau waktu tertentu. Dan di atas sana adalah keratonnya, silakan bisa dilihat. Ya, dan ini adalah poros jalan utama kota Ternate. Nah, tidak jauh dari Keraton Kesultanan Ternate itu adalah Masjid Sultan. Ini dia. Masjid ini masjid yang digunakan oleh Sultan untuk sholat. Ini adalah gerbang masjid ini, kita tidak akan masuk. Ini kita lihat dari luarnya saja. Pasti depan gerbang ini. Saya pernah sholat Jumat di sini dan sholat maghrib.
Ada penjaga masjid tapi kita mungkin belum bisa masuk. Masya Allah. Jadi catatan ya buat yang mau sholat di masjid ini, itu harus pakai kopiah, pakai kain sarung. Tidak boleh pakai celana panjang seperti saya sekarang. Tidak boleh. Tapi di masjid mereka menyediakan kain sarung dan juga kopiah, jadi bisa dipinjam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah Masjid Sultan Ternate. Masjid ini dulu pernah ada di azan sholat maghrib ya. Di dulu masih Antv tuh azannya itu ada masjid ini. Jadi saya pernah antar tamu untuk sholat di sini. Kemudian waktu menunggu waktu dari maghrib ke isya itu ada dulu salah satu wakil wali kota, beliau sholat di sini dan mengundang kita ngopi. Ternyata di sela-sela waktu untuk sholat itu ada warga yang mungkin lagi hajat ya, jadi dia menyumbang ada kue, ada teh, kopi begitu, dibawakan ke masjid dan jamaah menikmati. Kita nggak enak masuk ya, kalau harus minta izin dulu. Dan saya belum sempat minta izin, jadi kita ambil gambarnya di luar. Kemudian di belakang masjid ini ada makam, salah satu makam yaitu makam Sultan Ternate Muda Parsyah. Oke, kayaknya itu saja yang kita bisa perlihatkan ke teman-teman semua. Sekarang sudah waktunya sholat zuhur. Tapi saya masih mengajak teman-teman untuk melihat beberapa lagi tempat yang bagus ya di kota ini. Dan sekarang kita berada di depan benteng Fort Orange. Karena kita datang di hari Minggu, jadi ini bentengnya lagi ditutup pintunya. Dan di atas itu ada sebuah lonceng besar sekali di atas. Dan tadi saya bilang benteng-benteng di Ternate ini sebenarnya ada meriamnya, dan kayaknya hanya benteng ini yang masih tersisa meriam-meriam di benteng. Dan ini benteng paling besar yang ada di Ternate dan letaknya pas di tengah kota, di Gamalama, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate. Itu adalah meriamnya 1, 2, dan atasnya itu 3. Ada 3 meriam di sini. Tapi di sepanjang jalan ini ke arah utara itu ada benteng juga, ada meriam juga di ujung benteng. Ada beberapa di sana. Yang terlihat dari sini ada 2 meriam. Dan ini sudah dijadikan taman. Jadi warga Kota Ternate bisa menggunakan taman ini untuk beristirahat dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Kalau mau lihat berapa besar meriam ini, seberapa panjang, masih ada tulisan. Saya tidak bisa membaca tulisannya, tapi masih ada 2 meteran lebih. Ukurannya sama dengan yang ini. Jadi di kiri kanannya itu ada 2 meriam. Ini basic. Kalau ada halinya mungkin bisa dites, siapa tahu masih bisa berfungsi. Jadi Sultan Badarudin II itu beliau ditahan di sini sampai beliau wafat dan dimakamkan di Ternate. Benteng ini benteng cukup besar. Jadi selain Sultan, dulu bangsa Melayu yang dibuang, ditahan dan dibuang ke sini itu mereka semuanya tinggal di dalam.
Suara azan paling dekat ini dari Masjid Al-Muttaqin Ternate. Ini salah satu masjid tua yang ada di kota ini yang berdekatan dengan benteng. Kita ke masjid ini dulu untuk sholat zuhur. Ya, saya sudah sampai di Masjid Al-Muttaqin Ternate. Ini dulunya adalah Masjid Raya Ternate satu-satunya sebelum adanya Masjid Al-Munawwar. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika wa rahmatika wa Ini bagian kubah luarnya. Ini gedungnya besar sekali. Dan ini adalah bagian dalam masjid. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah salah satu masjid terbaik yang ada di kota Ternate. Halo semua. Ya, kita baru saja melaksanakan sholat zuhur di Masjid Al-Muttaqin. Jadi ini bangunan baru yang sudah dipugar, sudah diperbaiki, dan bangunan lama itu sudah benar-benar tidak ada, karena ini semuanya bagus. Sekarang saya berada di Gamalama, pasar Gamalama Ternate, dan seperti teman-teman lihat di belakang saya itu adalah Plaza Gamalama Modern. Gedung ini dibangun sudah selesai mungkin lebih dari 3 tahun lalu, dari zamannya Wali Kota Burhan Abdurrahman almarhum. Sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Katanya belum ada investor yang masuk untuk memanfaatkan gedung ini. Jadi kalau dibilang ini benar-benar terbengkalai. Ya, kita akan coba lihat lebih dekat gedung ini. Itu ada tulisannya. Gedungnya ini besar sekali, dan ini merupakan salah satu aset milik pemerintah daerah yang sebenarnya bagus untuk memberikan kontribusi pemasukan ya, untuk menambah PAD daerah, tapi sayang sekali terbengkalai. Pernah dipakai ini bazar UMKM, tapi ini hanya berapa hari dan ya sudah selesai. Fasilitas yang sudah dibikin seperti ini sudah terbengkalai, rusak, ini tidak termanfaatkan. Wow, tinggi sekali. Ini kalau benar-benar beroperasi bisa membuat puluhan jenis usaha ya di dalam. Ini sepertinya basement untuk parkiran. Wah, luas sekali ternyata. Basement untuk parkiran. Ada kendaraan yang parkir di dalam.
ada penjaganya juga, tapi mungkin lagi sedang istirahat. Oke, kita keluar saja. Jadi ya sayang sekali ya, gedung sebesar dan sebagus ini tentu sudah menghabiskan miliaran rupiah tidak termanfaatkan. Ini lihat rusak tamannya ini, rusak. Jadi bazar itu kemarin hanya di luarnya ini aja yang dipakai. Bagus sih sebenarnya kalau benar-benar dimanfaatkan. Dan ini di pusat kota, jadi kalau dibuka pasti rame. Bersebelahan Masjid Al-Munawwar di sebelah. Al-Munawwar di sebelah sana. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Tempat-tempat yang perlu teman-teman tahu selain yang sudah saya tunjukkan berikutnya ini adalah Masjid Al-Munawwar Kota Ternate. Ini adalah masjid terbesar yang bisa berisi ribuan jamaah yang melaksanakan sholat. Tapi masjid ini hanya penuh kalau ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat tidak penuh. Dan di depan ini ada Asmaul Husna yang dibikin oleh pemerintah Kota Ternate seperti ini. Ini Asmaul Husna yang dibikin oleh Pemda Kota Ternate sebagai salah satu ciri khas ikon di depan masjid ini. Ini sudah bulan ketiga penyerangan Israel terhadap Gaza, dan di depan masjid masih ada aksi solidaritas untuk Palestina, jadi pengumpulan dana dari warga masyarakat. Kita akan lihat sedikit mengenai bagian luar dari masjid ini, Masjid Al-Munawwar. Menara ini hanya 2. Yang satunya di sebelah, yang ini satunya. Dari 4 yang pernah dibangun, 2-nya sudah dirobohkan karena konstruksi dasarnya tidak kuat. Masjid ini sudah pernah didatangi oleh para ulama besar seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, almarhum Ustadz Ali, Syekh Ali Jaber, Ustadz Yusuf Mansur, dan yang lainnya. Bagian depan ini dikunci, biasanya dibuka. Nah, masjid ini dibangun langsung di dekat laut. Menara yang dirobohkan itu bekasnya masih ada di sebelah. Ya, sebelum dibangun tempat jualan seperti ini dulu menjadi tempat pemandian warga masyarakat. Ini adalah masjid ikonik yang menjadi kebanggaan warga Kota Ternate. Ini adalah
bibir pantainya. Tubing itu Duafa Center, jadi semacam gedung publik serbaguna yang bisa digunakan oleh warga masyarakat kalau memang ada hajatan, nikahan, acara wisuda atau acara lain bisa disewa. Basnas Kota Ternate juga markasnya. Itu adalah Ternate Pulau Tidore. Pulau Tidore. Ini adalah bekas menara masjid yang sudah pernah diroboh. Oke, untuk Masjid Al-Munawwar kita cukupkan. Kita akan lanjut ke lokasi lain. Ya, sekarang saya ada di Taman Kila. Kamu akan lihat. Jadi ini adalah taman yang sangat ikonik karena berada tepat di kota Ternate, di tengah-tengahnya, dan dikunjungi 1x24 jam oleh warga kota. Saya akan perlihatkan di dekat pantainya, mungkin teman-teman bisa lihat. Deknya ini dari kayu, kemarin pernah rusak ya di dek pantainya ini, dan sudah diperbaiki di bagian sana. Oke, kita cukupkan dulu di sini. Banyak yang ngeliat ini. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, ini tempat yang juga cukup bagus, salah satu yang cukup bagus di kota Ternate. Kalau teman-teman melihat ini, kita berada di gerbang masuk Masjid Al-Munawwar tadi, dari sebelah selatan. Sayang sekali ini rusak, tidak diperbaiki. Belum ya, mungkin nanti diperbaiki, tapi sekarang belum kelihatan, masih rusak. Kita sekarang berada di landmark kota Ternate. Berapa ini? 10.000. Jadi di depan sini banyak yang jualan. Ini es. Biasanya di sebelah sana tuh banyak pulsa, saya sering beli pulsa di sini. Biasanya yang jual mas-mas. Ini saya baru lihat nih, Mbak, yang jual perempuan yang jual. Oke. Kita akan lihat landmark ini di siang hari ini. Ini karena siang jadi sepi, tidak ada orang. Kalau sore dan pagi hari ini penuh. Kantor wali kota di sebelahnya. Di belakang saya itu kantor wali kota. Kemarin itu hujan, jadi air laut di Ternate itu penuh dengan sampah. Ini ada sedikit sisa-sisa sampah di belakang. Ini juga sudah tidak terawat.
Ini air mancur ini udah rusak di malam tahun baru kemarin, benar-benar kering. Emang sudah sangat tidak terawat, sudah rusak nih kayaknya. Peralatannya itu kayaknya perlu dibikin baru atau apalah, kurang tahu. Pemerintah kota yang lebih tahu. Terus di sini ikonnya ini Ternate. Ternate Kota Rempah. Dulunya itu cuma tulisan Ternate. Ya, ini tulisan Ternate-nya. Ini Kota Rempah. Ini sesuai dengan visi wali kota yang sekarang ya, Pak Tauhid Soleman. Ternate adalah Kota Rempah. Kalau Pak Burhan Rahman almarhum, Ternate Kota Bahari Berkesan. Oke, lanjut ke tempat lainnya lagi. Lokasi yang sekarang itu kita berada di pantai Pala Jawa. Dan yang bikin pantai ini bagi saya menarik karena di depannya ada Masjid Muhajirin. Masjid, taman, dan pantai. Pantai ini tempat favorit pemandian warga kota Ternate. Ini baru lepas zuhur sudah ada yang mandi air laut. Hai. Mau tinggal mana? Masjid. Hah? Oh, tanah masjid. Masa YouTube. Masa YouTube. Betul. Halo. 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 Halo guys, halo. Kamu kenapa jam begini, Suman? Halo. Mau datang saja? Saya. Mantap. Halo guys, kami ada mengail guys ya. Mana ikan, mana ikan? Ikannya ada guys. Jangan lupa ya guys. Oh, wow. Ini masuk YouTube. Guys, YouTube. masuk YouTube ya guys. Tolong Nama siapa? like. Rahmat. Nama. Rahmat ya guys. Ya Allah. Tuan nih, Hon. Di sini ikan apa? Tato. Oh, kenapa dia luka-luka Guys, begini? jangan lupa subscribe dan like ya guys. Siap. Makasih. Buka. Halo. Wow. Ini air paling jernih. Jadi kalau mandi bisa pagi, siang, malam boleh. Mantap. Makasih semua. Wih, kenapa lepas? Tapi masih ada mata kail di mulut. Jadi lepas sudah supaya dia lari. Dadah semua. Baca YouTube, nama YouTube apa? Cari Ahyar Hanubun. Ahyar. Ahyar Hanubun TV. Mantap. Ini taman ini baru saja dipugar oleh Bapak Wali Kota kita yang sekarang. Ya, seperti biasa di depan ini banyak perahu-perahu nelayan dan speedboat pribadi ya, milik warga yang diparkir. Ya, sekarang kita berada di Taman Kota Ternate. Saya tidak tahu nama persisnya apa, tetapi kalau teman-teman berlayar di sekitaran daerah ini, kita akan membaca tulisan. Nanti saya akan kasih lihat di situ tulisannya Kota Ternate warna kuning. Tapi saya ingin sedikit komentari dulu mengenai taman ini, karena memang ini dibangun dari zamannya Pak Burhan Abdurrahman kota sebelumnya. Fasilitas yang tersedia sudah banyak yang rusak dan tidak diperbaiki. Toilet ini ada 3 di sini sudah benar-benar rusak, dan ini harus segera diperbaiki ya. Karena ini bagian daripada layanan publik dan
Kalau ini ada, orang tentu akan merasa senang karena ketika datang di sini fasilitas umumnya tersedia dengan baik. Terus ini juga papan-papannya ini rusak dan belum diperbaiki. Berbahaya ternyata. Lihat. Jadi emang lantainya dari kayu dan belum diperbaiki. Nah, ini tulisan kota Ternate-nya. Kota Ternate. Jadi kalau berlayar dengan kapal, tulisan ini terbaca sangat jelas. Atau kalau bukan kapal tapi dengan speedboat. Ini anak-anak lagi main petasan di sini. Kayak nggak nyaman kalau ke sana. Di belakang anak-anak lagi main petasan. Jadi sepanjang taman yang saya kasih lihat ke teman-teman, termasuk yang ini, yang di tepi pantai seperti ini, itu adalah hasil reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk membuat jalan, pemukiman, dan juga membuat taman-taman baru di kota Ternate. Oke, kita coba lanjut lagi ke lokasi lainnya. Jadi sekarang kita berada di area pelabuhan Sumut, penyeberangan dari Ternate ke Sofifi. Dan di sini banyak sekali para pedagang kelapa muda seperti ini. Nah, ini kita pesan satu 10.000 harganya. Ini tempatnya ibu juga. Oh. Pelabuhan Sumut, pelabuhan Spik ya, penyeberangan. Sampah di sebelah sampah, tapi di sini jernih. Anak-anak banyak mandi di sini. Kalau yang mau singgah untuk minum kelapa muda bolehlah di sini. Sudah nggak kuat ngomongnya. Terima kasih banyak. Kelapa muda. Oke, dan setelah ini kita akan lanjut perjalanan. Ya, sekarang kita sudah berada di Benteng Kalamata. Benteng ini berada di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Ini dulu pernah ada syuting iklan di sini. Bintang iklannya itu Bambang Pamungkas. Waktu itu Extra Joss kayak produknya. Just begun. She puts her hand in mine. Benteng ini dan benteng Toluko itu kalau masuk ada karcis. Itu tidak tertulis tapi ya seadanya lah dikasih, mungkin 5.000, 10 atau 20.000. Karena untuk beli bensin untuk perawatan kayak gini, potong rumput.
Saya sudah bikin berapa kali ya vlog di benteng ini, jadi silahkan nonton di YouTube-nya yang sekarang di Ahyar Hanubun TV atau di channel sebelumnya yang Ahyar Hanubun Official. Tapi yang itu sudah jarang saya pakai ya. Sekarang kita sudah ada di tengah-tengah benteng. Berbeda dengan benteng-benteng sebelumnya yang di Toloko, kemudian tadi Fort Orange, benteng ini tidak punya seperti perang begitu yang bisa kita baca tentang sejarah atau apa informasi mengenai benteng. Tapi benteng ini tetaplah salah satu benteng terbaik yang pernah ada di Ternate. Dia tidak ada atap ya, kosong saja. Dan juga tidak ada lantai 1-2. Tadi itu masuk tadi di pintunya sana. Kemudian ya langsung naik aja ke sini. Benteng ini juga sudah banyak dibikin jadi konten YouTube dan media sosial. Dan ini bentuknya seperti bintang ya. Ini seperti bintang. Ini adalah benteng yang paling dekat dengan Pulau Maikara. Itu dan Pulau Tidore. Oke, saya sudah di atasnya nih, temboknya. Dari benteng ini kita bisa lihat dari ke arah Kayu Merah di sebelah sana, kemudian Kalumata, dan bangunan baru Waterboom, kemudian di Laut Lepas di sebelah sana. Kemudian Tidore, Maitara, dan di sebelahnya Halmahera. Jadi mungkin benteng ini dulu dibangun untuk mengawasi pergerakan kapal di masuk dari arah sana. Jadi dulu Spanyol di sana, di Tidore, Portugis di sini, mereka saling serang, saling perang. Ya masing-masingnya, Spanyol bersama Kesultanan Tidore, Portugis bersama Kesultanan Ternate. Kepentingan ya, kepentingan dagang dan ekspansi. Oke, terima kasih sudah menonton. Kayaknya kita cukupkan video ini sampai di sini. Sebenarnya masih ada banyak tempat yang bisa kita eksplor dari Ternate untuk kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Tapi karena durasi, kita nanti sambung lagi di video lain. Terima kasih, sampai jumpa, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini.